أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila langit terbelah dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakan dan yang dilalaikannya. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendaki. Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatanmu. Mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan, dan mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Dan tahukah kamu apakah hari pembalasan itu? Sekali lagi, tahukah kamu apa hari pembalasan itu? Yaitu pada hari ketika seseorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Maha benar Allah,
dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, dibacakan ayat tadi daripada Alfian dan juga dibacakan terjemahan singkatnya oleh Ananda Tisha yang membuat kita merenungkan bagaimana Allah bisa untuk menjatuhkan bintang-bintang yang telah tersusun. Allah bisa untuk menjadikan bumi yang bulat ini daripada tergulung. Allah bisa membongkar kuburan-kuburan yang telah rapat terbenamnya di dalam bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa Allah lah yang menciptakan kita dengan sebaik-baiknya bentuk. Maka mestinya kita menggunakan yang sebaik-baik ciptaan Allah ini untuk beribadah hanya kepadanya. Allahumma arhamna bil Quran. Mari nak, sini Tisha Alfian. Masya Allah. Sini Tisha. Waduh, hebat banget. Ya Allah, ya Rabbi. Terima kasih banyak. Nah, sekarang kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Adik-adik boleh ke depan sayang, nak. Terima kasih. Iya, terima kasih ya. Masya Allah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang baru bergabung kita ingatkan lagi hari ini kita masih membahas tentang tema meraih pahala dengan bersabar. Dan Masya Allah luar biasa nih Ustadz Maulana ya. Katanya nih kita nih sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini memang Allah menakdirkan kita ini manusia ini dengan tantangan, cobaan, bahkan kesulitan katanya. Sehingga banyak orang nih yang gagal sebenarnya bersabar. Tapi bagaimana dengan kita bicara masalah doa-doa nih? Doa-doa kita, mohon maaf, yang udah lama kita minta sama Allah belum terkabul. Sampai kapan kita harus sabarnya? Jadi gitu. Yang mana penjelasannya silakan Ustaz. Silakan Ustaz. Izin buat semuanya, Uma dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sampai kapan? Mohon izin, selama kita hidup, kita dituntut untuk bersabar. Bersabar karena mohon maaf, contoh, jangan tidur terlalu banyak di dunia karena ada tidur yang panjang. Tahu nggak di mana? Dikubur. Dikubur. Jangan puasa tidur terus. Ngaji lah, ngapain tidur mulu puasa. Iseng banget puasa tidur mulu. Dalam hal ini, manusia itu diuji untuk melihat tingkat kualitasnya. Manusia diuji untuk meraih pahala. Bagaimana ada ulil asmi? Kenapa? Karena tingkat kesabarannya. Ketika orang naik kesabarannya, itu berarti kualitasnya lebih bagus. Dan ingat, kalau berdoa, kapan kita berdoa terus, kita berdoa terus, kita berdoa terus, kita berdoa terus. Yakin, diterima atau tidak itu urusan Allah. Tapi kita jangan pernah berhenti berdoa. Mohon maaf, jangan pernah berhenti berdoa. Malulah kita, salatnya Nabi luar biasa, sampai kakinya bengkak-bengkak. Kita ini ya Allah bengkak karena asam urat. Karena kebanyakan makan, bukan kebanyakan salat. Saya bengkak kebanyakan karena rheumatoid arthritis. Oh iya. Kok tersinggung? Beda, iya kan? Jadi gitu. Mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan bahwa sungguh kami menciptakan manusia berada dalam keadaan susah payah. Justru dalam keadaan susah itu doa diijabah. Kebayang nggak kenapa doanya orang musafir itu dikabulkan? Karena kesulitan, kelelahan, kesusahan, separuh dari kesulitan itu terletak pada orang dalam perjalanan. Kenapa doanya orang sakit itu dikabulkan? Karena dia lagi diuji oleh Allah. Jadi ketika manusia diuji itu tambah naik pahalanya. Bahkan ada doa yang langsung nembus ke langit. Siapa itu? Doanya orang terzolimi. Amin. Itu luar biasa kesabarannya. Jadi supaya orang yang terzolimi itu aman, lebih bagus karena mumpun doanya diijabah. Ayo doakan Ustaz Maulana. Oh iya, amin. Saya tahu maksudnya itu. Amin. Apa sih? Dia minta didoain Ustaz Syam. Amin. Doain apa tuh? Berkaitan pengen tadi dibilang ganteng kayak Nabi Yusuf lagi. Oh gitu. Amin. Jadi doa itu penting. Karena diterima tidaknya, doa adalah ibadah. Bahkan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan ketika orang berdoa, ada timbul keyakinan. Yakin mengakui adanya Allah, yakin doanya diijabah, tidak putus asa. Ingat, kembali kami ingatkan, ibadah yang tertinggi adalah baik sangka. Dosa terbesar adalah putus asa. Putus asa.
Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas Ya penjelasannya. Allah, Jadi kesabaran. memang yang namanya manusia itu ditakdirkan seperti itu. Iya. Nah, makanya Allah kasih kalau bisa bersabar, pahalanya surga. Ini Masya Allah. Nah nih, sekarang nih kita mau dengerin sesuatu yang udah kangen banget kita dengerin ya. Ya, apa Selama itu? ini kalau ada Ustazah Oki, saya selalu berharap ada ini nih. Saya minta ada Kalau saya kisah kan teladan. kalau saya kan kisah hikmah. hikmah. Kalau Sasam kisah inspiratif. Kisah inspiratif. Kalau Ustazah Oki, kisah teladan. Nah, bagaimana buat jamaah Islami Tindah? Kita dengarkan kisah teladan yang dibawakan oleh guru kita, Ustazah Oki. Silakan Ustazah Oki. Semuanya. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama Siti Maryam sudah tidak asing lagi di telinga kita. Siti Maryam namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an di surah ke-19. Juga kita temui dalam surah Ali Imran. Siti Maryam dikatakan sebagai penghuni syurga, penghulu syurga bersama dengan Siti Khadijah, Siti Fatimah, dan juga Asiyah, istri dari Fir'aun. Siti Maryam dikatakan sebagai wanita terbaik di zamannya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam terlahir dari keluarga yang saleh. Ayahnya Imran, seorang ulama Bani Israel yang saleh. Keluarga ini sebenarnya sudah lama menunggu kehadiran seorang anak. Hingga sang ibu bernazar, kalau Allah berikan anak, kujadikan anak ini ya Allah mengabdi di Baitul Maqdis untuk menolong agamamu, wahai Allah. Maka akhirnya Hana, ibu dari Siti Maryam pun mengandung. Namun di tengah-tengah kandungannya tersebut, sang suami Imran meninggal dunia. Siti Maryam lahir dan Hana, sang ibu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Siti Maryam terhindar dari gangguan syaitan. Diberikanlah nama yang baik, nama Maryam. Dan Siti Maryam memiliki keutamaan yang luar biasa, yakni selalu mendapatkan makanan dari Allah Subhanahu wa taala. Siti Maryam menghabiskan siang malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat dengan khusyuk, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Namun, pada suatu ketika datanglah seseorang yang berwujud rupawan di hadapan Siti Maryam yang membuat Siti Maryam sangat terkejut. Engkau ini siapa? Aku tidak pernah berdekatan dengan laki-laki manapun. Lalu orang ini yang sebenarnya adalah malaikat Jibril menerangkan kepada Siti Maryam bahwa aku adalah utusan dari Rabbmu yang mengabarkan kepadamu bahwa sebentar lagi engkau akan mengandung, akan memiliki anak. Bagaimana mungkin aku memiliki anak? Aku tidak pernah dekat dengan laki-laki manapun. Aku bukan seorang penzina. Tidak seorang pun yang menyentuhku. Kata Siti Maryam, kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, maka jadilah ia. Dimulailah hari-hari Siti Maryam mengandung tanpa seorang suami. Mulai satu persatu orang-orang berbisik-bisik dan bahkan mengata-ngatai Siti Maryam. Dan akhirnya Siti Maryam harus pergi menjauh seorang diri dengan kehamilan yang semakin besar dan semakin besar. Siti Maryam berada dalam titik terendah dalam kehidupannya. Ya Rabb, apa ini wahai Allah? Andaikan aku mati sebelum ini wahai Allah. Ya Allah, andaikan aku menjadi orang yang tak berarti wahai Allah. Titik terendah dalam kehidupan Siti Maryam, beliau bersabar. Beliau tahu bahwa Allah pasti menolongnya. Allah memberikan makan dengan kurma, Allah memberikan minum dengan air yang mengalir, dan Allah meminta Siti Maryam untuk bersenang-senang, menenangkan diri terlebih dahulu. Puasa bicara, jangan bicara apapun ketika ada orang-orang yang mengata-ngataimu. Akhirnya Siti Maryam kembali kepada kaumnya ketika melahirkan dengan membawa Nabi Isa alaihissalam, dan kembali semua orang mengata-ngatai Siti Maryam. Siti Maryam tahu bahwa ada Allah yang akan menolongnya, dan akhirnya Nabi Isa alaihissalam diberikan mukjizat, bisa bicara sejak kecil dan menerangkan semua yang terjadi. Jadi untuk para ibu di luar sana yang pada saat ini memiliki titik terendah dalam kehidupannya, belajar dari Siti Maryam. Makan, minum, kuatkan fisik, dan bersenang-senanglah. Dengan kesabaranmu Allah akan memberikan jawaban atas persoalanmu. Masya Allah. Terima kasih banyak Umar, Ustazah Oki, luar biasa. Sebentar Ustaz Maulana, dari tadi kan katanya kan saya godain Ustaz Maulana mulu. Sekarang saya kasih kesempatan Ustaz Maulana godain saya. Yes. Oke. Ini kesempatan ya. Li, ayo Li. Apa sih? Apa sih maunya? Aku disuruh godain dia. Oh, saya tahu maksudnya. Ya Allah, ya Allah. Gini aja, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jangan kemana-mana ya. Kita akan lanjut pembahasan tentang pahala kesabaran di bulan Ramadan setelah yang satu ini. Gampang kalau kau jahilin, aku ambil tongkatnya aja sekalian.